Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Masya Allah, di hari ini pertemuan kelima dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan kelima ini masih tentunya di pembukaan ya dalam ilmu nahwu. Sekarang ini insya Allah kita akan mempelajari tentang al-ilm. Tentang ilmu. Apa itu ilmu? Iya. Dan kapan seorang itu baru dibilang berilmu? Nah, ini sebagai pendahuluan saja. Kan nanti sebenarnya akan dibahas di bab al-ijtihad, bab al-mujtahid. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ta'rifuhu, al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman ka idraki anna al-kulla akbaru min al-juz'i wa anna an-niyyata syartun fil ibadati. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, al-ilmu. Tentang ilmu. Ta'rifu pengertiannya. Ini penting sekali ini. Apa itu ilmu? Kalau seorang dikatakan ini dia berilmu. Ilmu adalah idrakus syai', mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu. Ala ma huwa alaih. Ala di atas ma apa yang huwa dia, alai berada di atasnya. Maksudnya kalau dibahasakan secara kasar, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Iya, sesuai dengan hakikatnya. Idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang jazm, yang pasti. Karena kalau pengetahuannya tidak pasti, misalnya dia tahu 90% atau 99% begitu. Nah, ini bukan ilmu namanya. Nanti dinamakan dengan lain lagi. Kalau ini ilmu mengetahui sesuatu di atas hakikatnya sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Seperti kaidraki annal kul akbar minal juz'i. Seperti kalau kita mengetahui, kita mengilmui bahwasanya namanya seluruh itu pasti lebih banyak daripada sebagian. Ini kan pasti kita tahu. Ya kan? Namanya seluruh itu pasti apa? Lebih banyak daripada sebagian. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Dan bahwasanya niat adalah merupakan syarat dalam ibadah. Kita mengetahui ini dengan ilmu, pengetahuan yang pasti, itu namanya apa? Ilmu. Itu namanya ilmu. Terus Thumma qala rahimahullah, fa kharaja biqaulina idraku syai' adamul idraki bikulliyati wa yusamma al-jahla al-basitah mithlu an yus'ala mata kanat ghazwat badrin fayaqula la adri. Fa kharaja biqaulina ala ma huwa alayh idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh wa yusamma al-jahla al-murakkaba mithlu an yus'ala mata kanat ghazwat badrin fayaqula fi sanati thalithati min al-hijrah. Fa kharaja biqaulina idrakan jaziman idraku syai' idrakan ghayra jazimin bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairi al-wajhi alladhi idrakahu fala yusamma dhalika ilman thumma in tarajjaha indahu ahadun al-ihtimalina farrajihu dhannun wal marjuhu wahmun wa in tasawa al-amrani fahuwa syakkun wa bihadha tabayyanu an ta'alluqa al-idraku bi asya'i tabayyana anna. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك
bi asya'i bil asya'i kal atiyah. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau rahimahullahu taala, faqaraja biqaulina. Namanya ilmu itu kan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, pengetahuan yang pasti. Keluar dengan perkataan kami, idrakus syai', mengetahui sesuatu. Apa yang keluar? Adamul idrak. Kalau dia tidak mengetahui bil kulliyah secara menyeluruh, artinya tidak tahu sama sekali. Jadi kalau perkataan mengetahui sesuatu berarti keluar yang tidak tahu sesuatu. Wa yusammal jahlul basit, yang tidak tahu apa-apa, ini namanya jahlul basit. Bodoh yang ringan. Bodoh tapi apa? Ringan. Karena dia tidak tahu apa-apa. Misal contoh, ayus'al, seorang ditanya, mata kanat ghazwatu Badar, kapan terjadi perang Badar? Fayaqul, dia bilang la adri, saya tidak tahu. Ini namanya jahal basit. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan perkataan kami, ala ma huwa alai, di atas apa yang dia berada di atasnya, sesuai dengan kenyataannya. Idrakuhu, yaitu keluar dengan apa? Kalau dia mengetahuinya ala wajhin, di atas sisi atau secara yukhalifu ma wa huwa alai, yang berbeda dengan kenyataannya. Dia mengetahui sesuatu tapi apa? Tidak sesuai dengan kenyataannya. Keluar juga itu. Kan tadi kan dipersyaratkan sesuai dengan kenyataannya. Berarti keluar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini dinamakan wa yusammal jahlul murakkab. Ini dinamakan kebodohan yang bertingkat. Jahal apa? Murakkab. Bahasa Arabnya, bahasa kita. Jahal bodoh kuadrat. Baik. Iya. Misal contoh ayat al, ada orang ditanya, mata kana ghazwatu Badar, kapan perang Badar? Dia bilang, fayaqul, dia bilang, fi sanati salisa minal hijrah. Iya, di tahun ketiga Hijriyah. Ini kan perang Badar kapan? Kan tahun kedua Hijriyah. Jadi dia sudah tidak tahu, dia jawab lagi. Ini namanya apa? Kalau tadi ditanya kapan perang Badar, tidak tahu. Ini jahal basit. Ini bodoh tapi ringan. Kalau ini sudah tidak tahu menjawab. Ternyata yang begitu itu jahal murakkab. Iya. Itu sudah jahal murakkab. Iya. Dipahamkan? S2 Nabilah Ridwan. Sota sekali. Jadi sudah tidak tahu, tapi dia apa? Menjawab. Jawabannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya jahal murakkab. Jahal murakkab. Ini semua keluar dari kata ilmu. Ilmu itu yang tahu sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Keluar yang tidak tahu atau yang mengaku tahu. Kan yang jahal murakkab itu yang mengaku tahu. Padahal dia tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Keluar semua itu. Wa kharaj bi qaulina idrakan jazima. Keluar dengan perkataan kami pengetahuan yang pasti. Jazm. Maksudnya yang keluar apa? Idrakus syai' idrakan ghairi jazim. Yaitu keluar yang mengetahui sesuatu tapi tidak jazm. Bahait, yaitu dari sisi yahtamilu indahu ayyakuna ala ghairil wajhil ladzi adrakah. Bisa kemungkinan ia di sisinya bahwa hal itu tidak sesuai dengan yang dia tahu. Fala yusamma dzalika ilma, maka ketahuilah itu bukan ilmu. Jadi walaupun antum tahu tapi masih ragu, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Apa namanya? Sebentar. Beliau akan kasih tahu jenis-jenisnya, tingkatannya. Iya. Ini tidak dinamakan ilmu. Summa kemudian ini yang tidak dinamakan ilmu. Dinamakan apa? Beliau bilang, wa in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain, kalau ada yang lebih rojih, lebih kuat di sisinya salah satu dari dua kemungkinan tadi, farojidon, maka yang kuat itu namanya apa?
Don. Jadi 51 sampai 99 itu namanya don. Paham kan? Iya. Wal marju wahmun. Dan yang di bawah 50 itu namanya wahmun. Sama-sama sangkaan. Sama-sama apa? Sangkaan. Wa intasawal amron fahuwa syak. Kalau sama 50-50 namanya syak. Jadi sekarang itu berarti ada ilmu. Ilmu itu 100%. Itu namanya ilmu. Dia tahu sesuatu itu dia yakin 100%. Paham kan? Kemudian don mulai dari 51% sampai 99%. Itu namanya apa? Don. Keyakinannya. Yang dia tahu. Kalau sama 50-50, kalau sudah turun ke 50, namanya apa? Syak. Kalau sudah di bawah 50-49, namanya apa? Wahmun. Paham ini? Itu kalau di angka 100 kan. Itu pengetahuan. Wa bihadza tabayyana. Maka dengan ini jelas anna ta'alluqal idraki bil asya' kal ati. Bahwasannya ya hubungan pengetahuan terhadap segala sesuatu itu seperti berikut. Ilmun wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jahlun basitun wa huwa adamul idraki bikulliyati. Bil kulliyati. Jahlun murakkabun wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Dhannun wa huwa idraku syai' ma ihtimalin diddin marjuhin. Ma ihtimali diddi marjuhin. Wahmun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddi rajihin. Syakkun wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawun. Masya Allah. Dari sini jelas berarti namanya orang mengetahui sesuatu itu pertama kadang dia ilmu. Apa itu ilmu? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kalau dia tahu sesuatu sesuai dengan kenyataannya, hakikatnya dengan idrakan jaziman, pengetahuan yang jazim. Nah, yang kedua jahalun basit. Kalau ini wahwa adamul idrak bi kulliyah, tidak tahu sama sekali. Kalau jahal basit tidak tahu sama sekali. Yang ketiga jahal murakkab. Ini yang parah. Idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia mengetahui sesuatu tapi di atas sisi yang berbeda dengan kenyataannya. Yaitu yang dia tahu tidak sesuai. Yang dia tahu tidak sesuai. Yang keempat ada namanya dhon. Kalau dhon, idraku syai' ma'ihtimali diddin marju. Kalau dhon, mengetahui sesuatu, ma'ihtimalin bersama adanya kemungkinan, tapi dia lawan dari marju. Kemungkinan yang dia tahu itu lawan dari yang marju, berarti roji. Paham kan? Kan lawan dari marju, kan ada dua. Ada roji, ada pengetahuan yang kuat, dan ada pengetahuan yang marju, tidak kuat. Kalau ini lawan dari marju, berarti roji. Itu namanya don roji. Berarti tadi yang 51 ke atas, itu namanya don. Karena lebih roji. Paham kan? Iya. Jadi did marju. Lawan dari marju, berarti apa? Roji. Itu maksudnya. Yang kelima ada namanya wahmun. Kalau wahmun, huwa idraku syai' ma'ihtimal. Mengetahui sesuatu bersama adanya kemungkinan, tapi did roji. Lawan dari roji. Berarti apa? Marju. Begitu maksudnya. Berarti 50 ke bawah. Itu namanya apa? Wahmun. Yang keenam syak. Huwa idraku syai' ma'ihtimal. Tapi did musawin. Dia mengetahui sesuatu bersama adanya kemungkinan, tapi lawannya sama. Lawannya apa? Sama. Ini yang kita bilang tadi berapa? 50-50. Dia tahu sesuatu antara ini itu. Tidak ada yang roji. Tidak ada yang lebih kuat baginya.
Ini bentuk penyentuhan kita. Semua orang tahu begini. Alhamdulillah. Lanjut. ثم قال الشيخ أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين ضرورية Doruriun. ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر Yattor. يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله فالنظري والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. Baik. Sekarang aksamul ilm. Pembagian ilmu. Kan sudah tadi. Kalau pengetahuan ada ilmu, ada dhon, ada waham, ada syak. Paham kan? Nah sekarang ilmu terbagi dua. Yang qasimul ilm ila qismain. Ilmu terbagi dua. Ada namanya ilmu doruri, ada namanya ilmu nadori. Sekarang apa itu ilmu doruri? Apa itu ilmu nadori? Fad doruri, maka ilmu doruri artinya ma yakunu idrakul ma'lum fihi dorurian. Apa yang terjadi, apa yang idrakul ma'lum, pengetahuan kita terhadap yang diilmui itu yakunu terjadi fihi padanya dorurian, secara darurat. Artinya kita langsung tahu tanpa kita ilmui, tanpa kita lihat, bahkan kita langsung tahu. Itu namanya ilmu apa? Darurat. Bahaitu yattar ilai. Dari sisi dia terpaksa untuk mengetahuinya. Min ghairi nadharin, tanpa melihat, walastidlal, dan tanpa mencari dalilnya. Contoh, kal ilm bi annal kul akbar minal juz'i. Seperti orang tahu bahwa namanya seluruh itu pasti lebih banyak daripada sebagian. Ini ilmu ini perlu nggak kita kaji dulu? Oh, ini kalau seluruh pasti lebih banyak dari sebagian. Perlu nggak dinador dulu? Muhammad, perlu dinador? Perlu dicari dalilnya? Enggak. Sama wa'annan naru haratun. Sama dengan api panas. Perlu dinador dulu? Enggak perlu dinador. Enggak perlu dilihat. Ya kan? Kan orang sudah tahu bahwa namanya api itu apa? Panas. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini darurat. Tidak ada orang yang tidak tahu atau tidak ada orang yang bisa menolak bahwa Muhammad bukan nabinya. Ini langsung masuk. Ini namanya ilmu apa? Doruri. Iya. Yang kedua ada nama ilmu nadhari. Ini yang kebanyakan ilmu juga yang kita tidak tahu. Ma yahtaju ila nadharin wasidlal. Apa yang butuh dilihat dan butuh dicari dalilnya. Seperti seorang mengetahui wajibnya niat dalam sholat. Ya kan? Kalau orang tidak belajar, tidak tahu kalau niat itu wajib dalam sholat. Ada paham kan? Butuh istidlal. Apa dalilnya? Butuh dia periksa, butuh dia lihat. Paham kan? Ini ilmu jenis yang kedua. Ilmu jenis yang kedua. Di pembahasan lain, di buku usul yang lain disebut bahwa dia namanya ilmu muktasab. Ilmu yang diusahakan. Ilmu yang diusahakan. Lanjut. ثم قال الشيخ الكلام تعرفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقول ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد استقام محمد استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم
أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولات. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق إثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. Saya sampai situ dulu. Kata beliau rahimahullah. Sekarang masuk di pembahasan al-kalam. Ini juga penting dalam pembahasan karena ya ketika kita bahas ilmu usul ya pasti bahas ilmu tentang kalam. Karena nanti dalil itu adalah kalam. Maka harus tahu dulu kalam. Apa itu kalam? Tarifnya. Al-kalamu lughatan. Al-kalam secara bahasa. Al-kalam secara bahasa. Al-lafdul maudu'u li makna. Ini kalau secara bahasa. Dia adalah lafaz yang digunakan untuk sebuah makna. Secara bahasanya. Ya kalau ditanya apa makna al-kalam secara bahasa? Dia adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Ketika antum bilang katakan Zaidun. Diletakkan untuk sebuah makna nama orang. Paham kan? Ja'a. Kalam ini. Ini jadi secara bahasa itu satu kata itu sudah kalam namanya. Antum paham kan? Ya jadi luas dia. Kalam itu yang penting dia adalah lafaz yang digunakan untuk apa? Sebuah makna. Berarti mirip maknanya apa? Seperti makna istilahnya al-kalimah. Ya kan? Kalau al-kalimah kan apa? Qaulun mufrad. Berarti sama ini. Makanya kalam secara bahasa al-lafdul maudu' li makna. Lafaz yang tersusun ataupun tidak. Yang penting kalau ada lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna namanya apa? Kalam. Tapi ini secara apa? Bahasa. Wastilahan secara istilah. Al-lafdul mufid. Dia adalah lafaz yang berfaedah. Lebih pendek daripada pengertian di nahwu. Kalau di nahwu kan al-lafdu al-murakkabu al-mufidu. Bilwad'i. Perlu kata bilwad'i. Karena luas penggunaannya bilwad'i kan namanya nahwu itu harus bahasa Arab. Kalau namanya usul semua ucapan dianggap. Dikaji dalam ilmu usul. Paham kan? Jadi intinya dia adalah lafaz yang mufid. Kalam itu dia adalah lafaz yang mufid. Iya. Misal contoh misalnya Allah Rabbuna. Allah Rabb kami. Wa Muhammadun Nabiyuna. Ini sudah kalam. Karena dia apa? Lafaz berfaedah. Lafaznya berfaedah. Kemudian beliau bilang wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu isman. Paling sedikit apa yang tersusun darinya kalam itu dua isim. Paling sedikitnya namanya kalam itu tersusun paling sedikit dari berapa? Dua isim. Au fi'il wasmun. Atau fi'il dan isim. Mudah sekali. Misal al-awwal, contoh yang pertama yaitu tersusun dari dua isim. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun isim, Rasulu isim. Ini tersusun dari dua isim. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua itu tersusun dari fi'il dan isim. Istaqoma Muhammadun. Istaqoma fi'il, Muhammadun adalah fa'il isim. Paham kan? Ini tersusun dari dua, dari isim dan fi'il. Jelas kan? Kemudian beliau bilang wa wahidul kalam kalimah. Mufrad dari kalam kalimah. Iya. Mufrad dari kalam adalah apa? Kalimah. Tentunya disebutkan oleh ulama usul yang lain. Ini tasahul agak bermudahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena kalam itu tidak ada. Itu bukan jamak. Tapi itu isim jins jam'i. Bukan jamak. Dan bukan jamak dari kalimah. Karena jamak dari kalimah kalim. Bukan kalam. Jamak dari kalimah adalah apa? Kalim. Makanya dikatakan bahwa ketika belum mengucapkan wahidul kalam, mufrad dari kata kalam adalah kalimah. Ini tasahul. Ya, bermudahan dari beliau. Itu yang disebutkan oleh ya ulama yang menjelaskan ini juga. Iya, karena kalau kita melihat al-kalimah tidak dijamak kayak kalam.
Al-kalimah tidak dijamak ke mana? Ke kalam. Ke kalam. Ini dari sisi kritikan. Jadi mufrad yang kata beliau kalam adalah kalimah. Wahya, maksudnya sekarang pengertian kalimah. Pengertian al-kalimah. Al-lafdul maudu'u li ma'nan mufrad. Al-kalimah artinya lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Mufrad, satu kata. Itu kalimah. Paham kan? Kalau kalam tadi apa? Lafdul mufid. Kalau kalimah, nah ini bertentangan juga. Jadinya, kalau kita katakan kalam adalah jamak dari kalimah, berarti kenapa pengertiannya beda? Paham kan? Kenapa pengertiannya apa? Beda. Yang jelas, seharusnya beda. Kalam adalah al-lafdul mufid. Al-kalimah adalah apa? Al-lafdul maudu'u li ma'nan mufrad. Paham gak ini? Jadi bukan mufradnya, tapi memang beda. Jadi al-kalimah dia adalah lafdul maudu' li ma'nan mufrad. Itu kalimah. Kalau kalam al-lafdul mufid. Memang beda pengertiannya. Kalau seandainya ini mufradnya dan ini jamaknya, ya pasti sama. Paham kan? Maka ini yang benarnya yang dijelaskan oleh ulama bahasa bahwa beda antara al-kalam dan al-kalimah. Iya. Beda. Karena al-kalam harus 2 kata paling sedikit. Sementara al-kalimah satu kata saja. Dia lafaz yang digunakan untuk sebuah makna. Mufrad. Makna yang mufrad, tunggal. Wahya imma ism, au fi'il, au harf. Dan dia kadang berupa isim, kadang berupa fi'il, kadang berupa apa? Huruf. Kadang berupa huruf. Ini kalam atau kalimah yang pembagiannya isim, fi'il, huruf. Kalimah. Bukankah kalam? Antum bisa pahami ini? Jadi beda. Nah sekarang, fal ism. Maka isim. Madalla ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Sama dengan di nahwu, mudah sekali. Dia apa yang menunjukkan semakna pada dirinya tanpa ada isy'ar dengan zaman, tanpa dimasuki oleh waktu. Tanpa dimasuki oleh waktu. Kalau dibahasakan walam tuktaron bi zaman, tidak digandengkan dengan waktu. Paham itu isim? Ya, itu isim. Wa salatatu anwa, dia ada 3 bentuknya. Ini pembahasan secara usul. Isim ada 3 bentuknya. Karena kalau dibahas di usul itu penunjukan lafaz. Itu terkait dengan apa? Penunjukan lafaz. Maka yang dibahas penunjukannya. Dia ada 3 jenisnya. Pertama, ma yufidul umum. Apa yang memberikan faedah umum? Apa yang memberikan faedah umum? Kal asma'il mausulah. Seperti isim-isim mausul. Itu isim-isim mausul. Itu memberikan faedah apa? Umum. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu, itu umum. Semua orang beriman masuk dalam. Paham kan? Jelas ini kan? Ini semua usul. Asani yang kedua, ma yufidul itlaq. Apa yang memberikan faedah itlaq? Makna yang mutlak, makna yang luas, dimutlakan, diitlakan. Karena nakiro fi siyaqil itsbat. Seperti kalau ada nakiro dalam siyak al-itsbat. Misalnya Anda bilang begini, siyak al-itsbat, siyak penetapan. Akrim toliban. Akrim toliban. Muliakanlah pelajar. Apa maksudnya ini? Apa yang diinginkan ini? Akrim toliban. Apa yang antum pahami? Hah? Enggak, bukan seluruh. Muliakan seorang pelajar. Ini mutlak. Jadi misalnya dari antum semua ini, saya muliakan Muhammad, saya sudah dianggap memuliakan. Misalnya ada Pak Sunar bilang sama saya, akrim toliban, muliakan seorang pelajar. Ini bukan umum, ini namanya mutlak. Bedakan itu umum sama mutlak. Tahu? Jadi gini, kalau umum semuanya. Kalau mutlak badali. Kalau sudah ada satu, sudah terganti yang lain. Beda itu umum sama mutlak. Jangan disamakan. Nanti ada pengertiannya di dalam. Ada umum, ada mutlak. Ada umum, ada mutlak. Jadi kalau al-am, umumuhu sumuli.
Itu sebenarnya. Kalau al-am umumnya itu mencakup semuanya. Tapi kalau al-mutlak umumnya badali. Umumnya itu dia bisa digantikan oleh seorang. Seperti itu tadi. Saya bilang begitu. Saya gini, ja'at tulab. Ini umum. Ja'at tulab, telah datang seluruh tulab, umum. Kalau ini, yang ini tadi, akrim toliban. Muliakan seorang pelajar. Umum atau mutlak? Mutlak. Karena kalau saya muliakan satu, sudah cukup. Karena badali. Bisa paham ini? Saya muliakan satu sudah cukup. Sebab ini nakiro fisyakit isbat. Itu contohnya. Akrim toliban. Toliban nakiro. Fisyal isbat. Anda paham ini? Jelas ini. Sama dengan ayat firman. Itu contoh biasa. Contoh Al-Quran. Fatahriru raqabatin. Maka dia bebaskan budak. Anda paham? Ini kan mutlak. Bebaskan budak muslim atau budak kafir sudah dianggap. Nanti ada koidnya, baru kita koid. Fatahriru raqabatin mu'minat. Maka dia bebaskan budak yang beriman. Nah, ini baru diikat dengan yang beriman. Artinya tadi itu dia bebaskan satu budak sudah cukup. Anda paham? Ini namanya disiak apa? Al-isbat. Kemudian asal itu yang ketiga, mayufidul khusus. Apa yang memberikan faedah khusus. Kal a'lam, seperti nama-nama. Nama-nama itu maknanya khusus. Kalau dibilang Atir berarti bukan Muhammad. Kalau dibilang Muhammad al-Yaum berarti bukan Ridwan. Paham? Karena nama itu memberikan faedah apa? Khusus. Ini bentuk-bentuk isim. Ini beda dengan di bahasa. Karena di usul itu kandungan lafaz yang dikaji. Paham kan? Jadi kalau ada nanti isim mausul, walaupun ini nanti akan berulang semua. Di pembahasan umum, khusus, mutlak, muqayyad. Iya akan diulang semua. Tapi ini belum hanya contohkan. Dari isim itu ada yang bermakna umum. Dari isim itu ada yang bermakna mutlak. Dari isim itu ada yang bermakna khusus. Anda bisa paham ini? Ini bentuk-bentuknya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Sampai situ insya Allah kita lanjutkan lagi besok setelahnya.